Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi yang menyegarkan, menyehatkan, dan memberikan kekuatan buat rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini menu sarapan pagi saya beri judul Kebanggaan Kita atau bermegah. Apa yang membuat kebanggaan kita bagi orang-orang percaya? Ya, tentu kebanggaan kita di dalam Tuhan. Nah, tetapi mungkin juga di saat-saat itu kita memiliki kebanggaan di dalam hidup kita, mungkin membanggakan pendidikan yang tinggi, mungkin juga pangkat atau kedudukan yang cukup mengagumkan, mungkin juga kekayaan harta kita atau rupa kita, mungkin juga postur tubuh kita. Tetapi semuanya itu tidak menjadikan kita menjadi kuat kalau kita tidak dapat menguasai diri dengan munculnya suatu kesombongan. Tapi menurut firman Tuhan, apa yang terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dari firman ini, apa yang perlu menjadi kebanggaan kita? Yaitu karena kita dipilih oleh Allah. Untuk apa kita dipilih oleh Allah? Untuk diselamatkan. Bukan hanya hari ini, tetapi Alkitab bilang, tadi dikatakan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah. Kita ditetapkan oleh Allah supaya kita menjadi umat yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah rancangan Tuhan Yesus buat kita, gerejanya, mempelainya. Kita dipilih supaya menjadi kudus seperti Tuhan Yesus adalah kudus dan tak bercacat. Itulah kehendak Dia bagi kita. Mari kita berbangga karena kita sudah dipilih. Mungkin kadang kita berpikir, aku ini orang berdosa, aku banyak kesalahan, aku banyak kekurangan, banyak pelanggaran yang sudah aku lakukan. Tetapi puji Tuhan, Yesus tetap menjadikan kita umat pilihannya. Maka kita bisa menjaga dengan rasa kagum, rasa hormat, tersanjung karena Tuhan, di mana Tuhan, pilihan Tuhan buat kita tidak pernah salah, dan pilihan Tuhan adalah ada di dalam hati Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi kebanggaan kita di mata Tuhan, yaitu setiap kita ditetapkan menjadi anak-anaknya. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
kebanggaan kita karena kita dijadikan anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, di sini kita melihat bagaimana kasih Bapa yang sudah tercurah. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Juga dikatakan kita dijadikan anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, puji Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi atau memiliki hak untuk menjadi anak-anaknya. Ini suatu kebanggaan, nah, di mana anak-anak itu biasanya mendapatkan atau menjadi ahli waris. Kalau kita mendengar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ya, pernah menyampaikan tentang hak-hak istimewa anak-anak Tuhan. Salah satunya yaitu menjadi ahli waris sorga. Ahli waris sorga, sorga yang kekal. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Saya bacakan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, maaf ya, benar ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Ya, di sini kita menjadi ahli waris kerajaan surga yang kekal. Ya, menerima janji-janji dan menjadi semuanya itu kita terima, dan itulah menjadi kebanggaan kita. Yang ketiga, kita berbangga karena apa? Di dalam ayat yang ke-7, Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, yang ketiga, kebanggaan kita, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan menurut kerelaannya. Di sini semua perbuatan kita, yang segala dosa-dosa kita dipulihkan. Kita sudah mendapatkan kasih karunia-Nya, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Nah, di situ ada apa? Ada pengampunan, ada penerimaan. Dan Tuhan Yesus juga membebat hati kita, merangkul kita, supaya kita bertobat, dan setiap hari, setiap saat. Di mana Tuhan juga melupakan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin hari-hari ini kita masih terikat untuk atau terbelenggu di dalam kehidupan kita. Terbelenggu di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi dengan pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kita bisa mematikan semuanya itu, bahkan keinginan daging kita, hal yang berbau dosa. Nah, supaya apa? Supaya hati Tuhan Yesus memenuhi
kehidupan kita. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang muka di dalam memberi pengampunan, di mana Tuhan pun memberikan pengampunan pada setiap orang yang bersalah. Dan juga kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni, kita pun harus mengampuni mereka yang sudah bersalah kepada kita. Melepaskan pengampunan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kebanggaan-kebanggaan itu yang sudah kita lakukan. Terlebih ya, kita bangga akan salib, karena di dalam salib itu banyak hal yang sudah kita dapatkan. Mungkin dunia menertawakan salib, tetapi kita yang percaya itu hal yang luar biasa, karena di sana kelemahan kita diselesaikan, karena di salib dosa kita dipakukan, dan di sana juga kutuk yang kita terima dibereskan. Dan di dalam salib itu ada segala kemuliaan. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 3 dan 4. Mazmur 34 ayat 3 dan 4. Saya bacakan Mazmur 34 ayat 3 dan 4. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini satu dikatakan jiwaku bermegah, itu atau kebanggaan. Kebanggaan akan apa? Akan tadi kita menjadi anak-anaknya, kita dipilih, dan juga kita menjadi ahli waris. Itulah kebanggaan yang kita punyai, di mana dunia tidak dapat memberikan semuanya itu. Kita saat ini, mari kita semakin hari mengucap syukur, semakin mengasihi akan Tuhan, dan jadikan Yesus menjadi kebanggaan kita di hari-hari terakhir ini. Kesulitan apapun yang kita dapatkan, pasti ada pertolongan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari kita di hari-hari penuh kesulitan ini, kita bangga, kita tidak malu mengakui Tuhan Yesus di dalam setiap langkah hidup kita. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.